Shalom teman-teman, welcome back di YouTube channel Gocha United. Nah, setelah ini kita akan mengikuti ibadah online. Untuk itu, persiapkan diri kalian, awali dengan berdoa, dan ikuti ibadah dari awal hingga akhir dengan sungguh-sungguh ya. Dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook Gocha United agar kalian bisa mendapatkan info terupdate. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa dahsyat bukan? Mari kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh hati, kita berikan yang terbaik, kita berikan ucapan syukur yang terbaik buat sore hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau menyembah Engkau, kami mau mengalami Engkau, kami mau bergaul dengan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kami percaya Tuhan, masa depan kami di dalam Engkau gilang gemilang, dan kami mau bersekutu dengan Engkau. Kami mau mengalami pribadi-Mu lebih lagi. Kiranya Roh Kudus memenuhi setiap kami, supaya kami boleh naik untuk menyembah Engkau Tuhan. Ini setiap kami Bapa. Haleluya, ku sembah, ku sembah. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Mari dengan iman katakan sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Di setiap kami Tuhan, Bapa-Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku.
Tuhan di atas segala Tuhan, Allah yang termulia, Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya. I worship you, Kau Tuhan yang besertaku, Kau Tuhan yang selalu denganku. Ku menyembahmu, ku sembah sama setiap pagi, sama setiap pagi. Kami mau naik di atas gunungku, memujimu, menyembahmu sepanjang hidupku, sepanjang nafasku. Ku memujimu, ku mau sembahmu, ku memuliakan namamu. Kau selalu beserta kami, tak pernah tinggalkan. Haleluya, haleluya. Kau kuat kami, Kau kuatkan aku bertahan. Keharapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan. Keharapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, You are my Lord. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Kami percaya Tuhan, sukacita-Mu melimpah atas setiap kami. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Semua sahabat Tuhan siap memuji Tuhan sama-sama, amin. Yes.
pujian ini sama-sama teman-teman. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. It's amazing. It's amazing. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. I'm a friend of God. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sudah kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati setiap kami dalam mendengarkan setiap bibir lidah yang akan diberikan pada kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak supaya firman-Mu ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus terus kami berdoa dan berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, apa kabar Youth GBI Tidar Blessing? Senang boleh menjumpai teman-teman di kesempatan kali ini. Ya, Kak Jeffrey berharap teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Sekalipun mungkin saat ini kita bersama-sama bisa mendengarkan firman Tuhan ini melalui media virtual, rekaman, baik Zoom, atau mungkin media-media yang lain. Tapi Kak Jeffrey berharap keadaan ini tidak membatasi untuk kita terus berfokus kepada Tuhan, terus berfokus kepada kehendak Tuhan. Apapun keadaan yang sementara terjadi di sekitar kita. Kak Jeffrey percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Tuhan yang kita sembah
adalah Tuhan yang menguasai segala keadaan. Sekali lagi Kak Jeffrey berterima kasih buat pengurus dari Youth Tidar Blessing yang memberi kesempatan Kak Jeffrey untuk berbagi pada kesempatan hari ini. Dan mari teman-teman, di kesempatan hari ini Kak Jeffrey mau berbagi satu topik, satu pelajaran yang Kak Jeffrey percaya apa yang akan kita bahas di kesempatan hari ini adalah topik bahasan yang berulang-ulang atau bahkan seringkali kita lakukan, kita seringkali hidupi, bahkan saking kita seringkali menghidupinya, kita seringkali bahkan lalai atau gagal atau mungkin udah nggak pernah menyadari kuasa di balik apa yang kita hidupi. Dan kalau teman-teman, rekan-rekan hari ini senang dengan judul khotbah, Kak Jeffrey kasih judul khotbah pada kesempatan hari ini, judulnya adalah kuasa perkataan. Menarik teman-teman, sebab perkataanmu akan menciptakan keadaan di sekitarmu. Ya, hanya gara-gara perkataan yang Anda lepaskan 5 menit atau mungkin nggak perlu 5 menit. Hanya gara-gara perkataan yang Anda ucapkan 5 detik. 5 detik perkataan Anda, 5 detik ucapan Anda akan punya kuasa membangun kehidupan seseorang atau bahkan meruntuhkan kehidupannya hanya dalam tempo 5 detik. Dengan perkataan pula sebenarnya teman-teman lagi meng-create atau menciptakan identitas engkau yang sebenarnya. Ya, hanya gara-gara perkataan teman-teman engkau menyadari bahwa hubungan bisa rusak hanya gara-gara perkataan. Namun hubungan juga bisa diperkokoh, bisa diperkuat oleh karena perkataan. Pelayanan akan makin solid hanya gara-gara perkataan. Tapi pelayanan juga akan menjadi hancur hanya gara-gara perkataan. Nah, dalam kehidupan kita, mari kita akan lihat sama-sama. Apa sih kata firman Tuhan tentang perkataan? Betapa pentingnya perkataan dalam kehidupan kita. Sekali lagi Kak Jeffrey ingatkan bahwa bahkan perkataan itu akan mengubah banyak hal. Ya, membangkitkan seseorang atau merobohkan hidup seseorang. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan lihat ada 3 kuasa dari perkataan. Kita akan lihat sama-sama. Ya, mari Kak Jeffrey mengajak teman-teman untuk membuka Alkitab teman-teman. Ya, dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-6. Ya, Kak Jeffrey akan bacakan buat teman-teman dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-6. Ayat yang ke-45. Sekali lagi, dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat ke-45. Kak Jeffrey akan bacakan buat teman-teman, ayat 45 dari Lukas pasal yang ke-6. Ya, perhatikan dengan baik, bahkan kalau perlu Kak Jeffrey mengajak teman-teman mencatat. Ya, entahkah itu lewat handphone, atau mungkin lewat notes catatan yang biasanya teman-teman pakai untuk mencatat khotbah. Lukas pasal yang ke-6, ayat 45 berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Ya. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Wow. Sekali lagi kalimat penutupnya berkata, karena yang diucapkan oleh mulutnya, meluap dari hatinya. Jadi rupa-rupanya, rekan-rekan, teman-teman, hal yang pertama yang teman-teman mesti sadari dari kuasa sebuah perkataan. Engkau harus sadari hari ini bahwa perkataanmu itu akan menjadi baik atau menjadi buruk, itu bersumber dari kondisi hatimu yang baik atau yang buruk. Sebab Lukas pasal yang ke-6 ayat 45 berkata, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi tahukah teman-teman, kalau Anda ingin melihat kondisi hati seseorang baik atau jahat, Anda ingin melihat kondisi batin seseorang itu sehat atau tidak, itu terlihat. Jelas Alkitab bilang, bergantung dari perkataannya. Jadi tahukah saudara, tahukah teman-teman? Jadi kondisi hatinya teman-teman, ini akan menentukan perkataan apa yang keluar dari mulutnya teman-teman. Jadi hari ini teman-teman mesti menyadari bahwa begitu teman-teman punya problem yang ada di batin, problem yang ada di hati, problem yang ada di dalam sini, maka besar kemungkinan Alkitab bilang, mendeteksinya gampang. Orang itu problem hatinya atau sehat hatinya. Lihat aja dari perkataannya. Keseharianmu lebih banyak hal-hal yang membangun yang kau lepaskan, atau hal-hal yang negatif yang kau lepaskan.
Engkau lihat keadaan bangsa ini, lihat kotamu, lewat keadaan hari-hari terakhir ini, lewat pekerjaanmu, lewat studimu. Perkataanmu itu yang engkau ucapkan di setiap harimu, itu sebenarnya menampilkan wajah hatimu. Coba bayangkan sebentar menit-menit ini, teman-teman. Belakangan ini, waktu-waktu terakhir ini. Gimana? Perkataan-perkataan apa yang sering kali keluar, meluncur dari mulut, lidah, bibir teman-teman? Alkitab bilang, apa yang diucapkan mulut, meluap dari hati. Jadi ada korelasi, ada hubungan antara kondisi hati seseorang dan perkataan yang dia keluarkan. Berarti teman-teman, betapa pentingnya perkataanmu terhubung dengan hatimu. Kalau sekali lagi hatimu problem, makanya perkataanmu problem. Makanya kuasa yang Anda lepaskan dari perkataan karena hati yang problem akan menjadi keadaan yang buruk, akan memperburuk situasi. Kenapa teman-teman? Karena problem yang di dalam sini. Bahkan teman-teman pernah sadari apa Anda? Keadaan baik sekalipun. Oke? Kalau engkau memperkatakan hal-hal yang buruk, engkau fokus terus pada hal-hal yang buruk, engkau perkatakan hal-hal yang buruk, sebaik apapun keadaanmu, sebaik apapun kondisi sekitarmu, akan terlihat sangat amat buruk di matamu, di pikiranmu, di pendengaranmu. Kenapa teman-teman? Sederhana. Karena engkau telah memperkatakan itu yang meluap dari hatimu. Jadi yang pertama teman-teman, di kesempatan hari ini Kak Jeffrey cuma mau mengingatkan, ya, perhatikan baik-baik kondisi hatimu, sebab Alkitab bilang, kalau hatinya baik, perbendaraan perkataannya baik. Kalau hatinya tak jahat, perbendaraan perkataannya juga akan jahat. Dari yang meluap dari hati itu, muncul di mulut, keluar terlihat di perkataan Anda. Hal yang pertama, sekali lagi, Kak Jeffrey cuma mau mengingatkan hari ini, buat rekan-rekan, jaga baik-baik kondisi batinmu. Karena kondisi batinmu akan sangat mewakili kondisi perkataanmu. Nggak mungkin seseorang berkata begini, Ko Jeff, dia anak yang baik, tapi memang kalau ngomong kasar. Saya mau kasih tahu buat teman-teman, itu tidak alkitabiah. Sebab Alkitab berkata, kalau hatinya baik, perkataannya membangun. Oke? Hal yang pertama, di kesempatan hari ini saya mau mengingatkan sekali lagi, bahwa kuasa perkataan yang pertama itu meluap, ya, memperhatikan apa yang di dalam hatimu. Sebab dari hatimu meluap, meluncur perkataanmu. Hal yang kedua, teman-teman. Kita lihat dari kitab 2 Korintus pasal yang keempat. Kitab 2 Korintus pasal yang keempat, saya akan minta teman-teman melihat ayat yang ke-13. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 13. Saya cari sebentar 2 Korintus pasal 4 ayat 13. Saya akan bacakan buat teman-teman. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Perhatikan. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Seperti ada tertulis. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Wow. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Nah, hal yang kedua, teman-teman, di kesempatan hari ini, apa sih kuasa di balik perkataan? Kalau yang pertama, kuasa di balik perkataan lahir dari hati yang benar, hati yang beres, hati yang sehat. Yang kedua, kuasa perkataan itu akan sangat menentukan imanmu. Jadi yang kedua, perkataanmu akan sangat menentukan imanmu. Sebab Alkitab berkata, aku percaya. Itu sebabnya aku berkata-kata. Jadi perhatikan baik-baik kalau Anda pingin melihat. Kalau yang pertama tadi, pingin melihat hati seseorang sehat atau enggak, lihat dari perkataannya. Yang kedua, kalau teman-teman pingin melihat iman seseorang, perhatikan dari ucapan-ucapan yang keluar dari mulut, lidah, bibirnya di kesehariannya. Sebab perkataanmu, sekali lagi, itu mewakili, Alkitab bilang, imanmu. Aku percaya, makanya aku berkata-kata. Jadi sebenarnya orang yang percaya, punya iman, punya keyakinan, percaya kepada janji Tuhan, percaya kepada apa yang
Tuhan janjikan dalam hidupnya akan terlihat dari perkataannya. Iman itu Alkitab tadi bilang adalah bukan cuman believing, bukan cuman percaya, tapi speaking, tapi berkata-kata juga. Jadi betapa dahsyatnya firman Tuhan kita yang kita dengar hari ini, yang kita baca hari ini, bahwa perkataanmu akan sangat menentukan imanmu. Teman-teman masih ingat seorang wanita pendarahan 12 tahun yang kemudian menjamah jubah Yesus. Dia berkata apa? Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Teman-teman perhatikan, perkataannya itu menentukan imannya. Oke? Jadi imanmu boleh dikatakan akan sangat lahir dari perkataanmu. Nah, makanya coba lihat, begitu Anda memperkatakan hal-hal yang sesuai dengan firman, imanmu bangkit. Ya, keadaan apapun yang terjadi belakangan ini, percaya Tuhan pengendali. Ya, keadaan apapun yang nggak enak hari-hari ini, kita masuk di kondisi-kondisi new normal, mengadaptasi kebiasaan-kebiasaan baru yang tadinya kita nggak pernah alami sebelumnya, jadi nggak nyaman, jadi sulit berubah, jadi harus beradaptasi. Mari teman-teman, bangun imanmu. Ya, jangan kemudian tertunduk mundur, jangan kemudian bersungut-sungut, jangan kemudian komplain dengan apapun. Sekali lagi, di ayat ini jelas Alkitab bilang hal yang kedua. Oke, sekali lagi hal yang kedua, bahwa perkataanmu akan menentukan imanmu. Makanya jangan heran, ada begitu banyak orang yang sudah berdoa sungguh-sungguh, teman-teman. Tapi kalau dia nggak pernah merubah perkataannya, ya, percuma, teman-teman. Ya, kalau sekali lagi, kalau teman-teman ingin melihat iman seseorang, gimana caranya? Lihat aja perkataannya. Tidak mungkin orang yang beriman memperkatakan hal-hal yang negatif. Tidak mungkin orang yang berkata, saya beriman kok Jeff, lalu dia tidak pernah memperkatakan imannya. Sebab Alkitab bilang apa? Aku percaya, karena aku percaya, makanya aku berkata-kata. Pernahkah teman-teman mempercayai sesuatu? Dan akibat teman-teman mempercayai sesuatu, akibatnya adalah teman-teman menceritakan apa yang teman-teman percayai. Kalau teman-teman percaya pada sebuah produk, dan teman-teman pernah memakai produk tersebut, dan produk itu membuat teman-teman puas menggunakannya, Kak Jeffrey tanya, kira-kira teman-teman akan menceritakan nggak kepuasan dari penggunaan produk tersebut? Saya yakin teman-teman nggak perlu dipaksa, teman-teman akan segera menceritakannya kepada banyak orang. Kenapa? Karena teman-teman percaya produk tersebut, teman-teman menggunakan produk tersebut, dan produk tersebut memberikan kepuasan buat teman-teman. Makanya teman-teman pada akhirnya, teman-teman mulai memperkatakan dari apa yang teman-teman percayai. Jadi perkataanmu akan menentukan imanmu. Itu hal yang kedua. Sekali lagi, melihat hati seseorang, lihat dari perkataan. Yang kedua, melihat iman seseorang, lihat dari perkataannya. Yang terakhir, teman-teman, ya. Yang terakhir, kitab Amsal pasal 18, kita akan lihat kitab Amsal pasal yang ke-18. Oke. Kak Jeffrey dibatasi oleh waktu, teman-teman. Ya, Kak Jeffrey akan mengakhiri bagian yang terakhir dari Amsal pasal yang ke-18. Poin ketiga dari kuasa perkataan. Amsal pasal yang ke-18, ayat yang ke-20 sampai yang ke-21. Oke. Amsal pasal 18, ayat 20 sampai 21. Demikian firman Tuhan, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ya, menarik, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Nah, perhatikan, yang jadi pusat perhatian Kak Jeffrey hari ini, ayat 21. Oke? Ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Saya ulang. Ayat ini berkata, hidup dan mati tidak dikuasai Tuhan di ayat ini. Ya, hidup dan matimu dikuasai lidahmu. Jadi sebenarnya hari ini Alkitab kasih tips buat kita bagaimana mempercepat keadaanmu tambah buruk. Bagaimana mempercepat kematian visimu. Bagaimana mempercepat kematian imanmu.
Bagaimana mempercepat kematian kondisi lingkungan, keadaan, dan masa depanmu? Gampang. Alkitab bilang, lidah perkataan. Oke? Jadi yang ketiga, apa kuasa perkataan? Oke? Hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi hidupmu dan matimu di ayat ini tidak ditentukan oleh Tuhan. Tuhan selalu kepingin Anda menerima hasil yang terbaik. Tuhan selalu kepingin Anda menerima janji-janji Tuhan yang terbaik dalam kehidupanmu. Tapi persoalannya adalah, kenapa keadaan bertambah buruk, sementara janji Tuhan selalu baik dalam kehidupan Anda, teman-teman? Sederhana. Karena Anda selalu tidak pernah menjaga lidahmu. Ya, asal aja berkata-kata, asal aja mengutuki, asal aja komplain, asal aja bersungut-sungut, teman-teman. Nah, di ayat ini, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya? Ya, masih di ayat 21. Siapa yang suka menggemakannya? Oke, ada hukum gema di sini. Oke, teman-teman tahu artinya gema? Menggemakannya itu gini, teman-teman pernah nggak masuk di sebuah tempat, di sebuah ruang atau di sebuah goa, ya, goa di kedalaman tertentu, lalu teman-teman coba berdiri di mulut goa. Lalu teman-teman teriak, halo, halo, lo, 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 lo. Ada ekonya ya, menggema, ya, suaramu menggema. Artinya menggema apa? Artinya begini, diulang-ulang, 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 diulang-ulang. Siapa suka menggemakannya itu artinya gini, siapa suka mengulang-ulang, mengulang-ulang, mengulang-ulang hal-hal yang negatif, mengulang-ulang hal-hal yang negatif, Alkitab bilang akan memakan buahnya. Berarti dari ayat ini, teman-teman, Anda akan menuai bukan bergantung pada apa yang Anda inginkan. Anda menuai tidak tergantung pada apa yang Anda mau. Bukan. Anda menuai bergantung pada apa yang Anda tabur. Dan taburan itu berarti apa yang Anda ucapkan. Apa yang Anda perkatakan, apa yang Anda bicarakan. Siapa suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Jadi sekali lagi yang ketiga, teman-teman, yang terakhir. Kuasa perkataan itu yang ketiga. Sederhana dari ayat ini. Hidup dan matimu dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Jadi kalau mau lihat buah kehidupan seseorang, perhatikan baik-baik. Seringkali maaf. Bukan karena Tuhan izinkan keadaan buruk terjadi dalam kehidupan Anda. Ya, memang benar. Dalam kondisi-kondisi tertentu, Tuhan memang mengizinkan. Tuhan menguji kehidupan kita. Tapi ada beberapa hal-hal tertentu, ya, seringkali kita mengalami itu karena kita menabur perkataan-perkataan yang buruk. Ya, coba teman-teman, ya, seringkali dalam kehidupan kita seringkali mendengar orang tua kita memperkatakan hal-hal yang negatif terus dalam hidup kita. Akibatnya apa? Kehidupan kita dikendalikan oleh hal-hal yang negatif. Kehidupan kita itu dipandu oleh hal-hal yang negatif. Hidup dan mati dikuasai lidah kok. Siapa suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Oke, mari hari ini Kak Jeffrey berdoa. Terbiasalah, ya, memperkatakan kebenaran, ya. Pastikan orang yang hatinya beres, hatinya bersih, perkataannya pasti bersih. Alkitab juga berkata di poin yang kedua tadi, mau lihat iman seseorang, lihat dari perkataannya. Alkitab juga berkata di poin ketiga, mau lihat hidup dan mati seseorang, lihat dari lidahnya, ya. Mau lihat buah apa yang dihasilkan seseorang, mau buahnya kehidupan atau buahnya kematian. Amsal pasal 18 berkata, bergantung dari perkataannya. Jadi hari ini teman-teman muda, ada 3 hal yang kita pelajari dari kuasa perkataan. Yang pertama, perkataanmu itu lahir dari kondisi hatimu. Kalau ingin lihat hati seseorang, lihat aja perkataannya. Yang kedua, Alkitab menulis kuasa perkataan itu apa yang kedua? Yang kedua, perkataanmu menentukan imanmu. Ya, iman seseorang akan sangat terlihat dari apa yang dia perkatakan setiap hari. Anda akan lihat orang ini beriman atau orang ini tidak beriman. Orang ini orang yang menang atau orang yang gagal. Orang yang optimis atau orang yang pesimis. Lihat aja dari perkataan hariannya. Dan yang terakhir, Alkitab bilang, kalau ingin lihat, ya, buah seseorang, apakah lebih banyak buah yang mendatangkan kehidupan atau buah yang mendatangkan kematian? Lihat aja dari perkataannya. Wow, menarik teman-teman. Dari perkataan kita bisa melihat apa yang sebenarnya
kualitas seperti apa dari seseorang dalam menjalani kehidupannya. Kak Jeffrey berdoa buat semua teman-teman dari Youth GBI Tidar Blessing. Mari hidup dalam perkataan firman. Sebab hidup dalam perkataan firman akan menghidupkan orang-orang di sekitarmu, akan menghidupkan lingkunganmu, bahkan akan menghidupkan dirinya teman-teman sendiri. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Mari kita tundukkan kepala. Kak Jeffrey mau berdoa buat teman-teman. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat hari ini, sebab kami sudah mendengarkan firman-Mu, meteraikan kebenaran-Mu di hati kami. Dan kebenaran ini akan menolong kami menjalani hari demi hari, waktu demi waktu, sampai kami kedapatan orang-orang yang menghidupi kebenaran-Mu. Ajar kami Tuhan, berjaga-jagalah di pintu bibir mulut lidah kami, supaya dalam keseharian kami memperkatakan hal-hal yang benar. Apapun keadaan, situasi, kondisi yang kami lihat di depan mata kami, mungkin itu tidak menyenangkan, mungkin itu sulit, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Tuhan, pilih hati kami, sebab kami percaya firman-Mu berkata, hati kami akan menunjukkan perkataan kami. Kondisi hati kami, Tuhan, Kau telanjangi, Engkau lihat satu persatu. Dan kami percaya, waktu kami punya iman yang benar, Tuhan, akan terekspos, terlihat dari perkataan kami yang membangun. Dan kami percaya, buah yang mendatangkan kehidupan atau buah yang mendatangkan kematian lahir dari perkataan kami. Bantu kami Roh Kudus, tolong kami supaya dalam keadaan apapun juga kami melepaskan shalom dari mulut lidah bibir kami, melepaskan kata-kata berkat, damai sejahtera buat kota kami, bangsa kami, bahkan buat orang-orang di sekitar kami, bahkan buat hidup kami sendiri. Terima kasih, meteraikan firman-Mu, hamba-Mu serahkan firman-Mu dan rekan-rekan Youth Tidar Blessing ke dalam tangan-Mu. Biar kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah yang benar. Dan kami terus berbuah, tidak pernah mengenal musim kering. Apa saja yang kami perbuat, dibuat Tuhan berhasil. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, bersama berkata, Amin. God bless you all, teman-teman Youth Tidar Blessing. Bye. Hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkau pusat segalanya. Kasih-Mu selalu cukup bagiku. Doa-doaku, perasaan-aku terpancar dari banyak dunia. Segala yang ada, Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandingan. Sungguh tiada tandingan. Punya namamu, punya namamu, punya namamu, punya namamu.